Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Wajah, suatu program yang membahas tentang amalia dan ubudiyah kita ditinjau dari segala dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, seperti biasanya kami beritahukan sebelum kita mulai acara bahwasanya program Hujjah Aswaja ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja Center Jawa Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan, dan acara ini didukung setia oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Basnas Jatim. Dan pemirsa, 1 jam ke depan saya Badrul Munir kita akan membahas tema yang telah kita persiapkan, dan tema kali ini tentang ekonomi Islam. Kita kupas dengan tema bisnismu jalan surga dan nerakamu. Ya subhanallah. Ini bisnis kita bisa ke surga, bisa ke neraka. Ini tema yang menarik sekali. Bagaimana bisnis kita bisa mengarah ke surga, bagaimana bisnis kita nanti kita terpengaruh ke neraka, kita bahas di program Hujjah Aswaja malam hari ini dengan narasumber Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin SI MEI, tim narasumber dari Aswaja Center Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alamin, subhanallah. Ya, kalau panjenengan pasti tentang ekonomi Ustaz. Nggih. Karena pemateri di Hujjah Aswaja itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, panjenengan mungkin dari direktur sudah didapuk untuk membahas tentang ekonomi Islam. Siap. Ya, memang kajiannya atau memang aktivitasnya itu berkaitan dengan ekonomi Islam, Ustaz? Ya, saya lebih banyak kajian-kajian tentang ekonomi Islam, meskipun juga ada kajian tentang fikih ibadah. Gitu, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, malam hari kita membahas tentang bisnismu jalan surga dan jalan neraka. Ini satunya itu menggembirakan, satunya ini menakutkan ini. Ya, ini kita bahas ya. Tetapi bisnis itu saja. Terkadang kita sebagai umat Islam itu kalau berbisnis itu hal yang tabu dan sering dihindari, dan seakan-akan kalau kita berbisnis itu ibadah kita terbengkalai gitu. Betul. Nah, apakah bisnis ini dianjurkan oleh agama Islam, Ustaz? Terima kasih. Sebelum saya jawab itu, nanti akan saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akan saya ceritakan bagaimana luar biasanya mereka dalam berbisnis. Cuma sebelum itu saya ingin menyampaikan ada 2 dalil tentang bagaimana bisnis bisa mengarah ke surga dan bagaimana bisnis bisa mengarah ke neraka. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2139, Imam Hakim nomor 2142, dan Imam Turmudi nomor 1209. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirul aminus sadukul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Seorang tajir, seorang pedagang, kalau dia amanah, jujur, muslim, kelak surganya termasuk tinggi. Nah, ini pedagang ini nanti surganya tinggi. Tapi syaratnya 3. 1, amanah, jujur, dan muslim. Maka kelak kata Rasulullah SAW, pedagang-pedagang yang seperti ini yang sukses dari dagangnya, dia menjalankan dagangnya dengan jujur, amanah, maka dia kelak surganya bersama dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imam nomor 775. Rasulullah SAW bersabda, "Inna atyabal kasab kasabut tujar." Penghasilan yang paling baik itu adalah penghasilannya pebisnis. Penghasilan yang didapat dari sistem tijarah, sistem bisnis dan perdagangan. Itu adalah pendapatan yang paling baik kata Rasulullah SAW. Tapi ada syaratnya. Ini syaratnya. Apa itu? Yang pertama adalah idza hadatsu lam yakdzabu. Kalau dia berbicara nggak pernah dusta. Bisnisnya selalu jujur. Wa idza tuminu lam yakhunu. Kalau dia dikasih amanah tidak pernah khianat. Wa idza wa'adu lam yukhlifu. Kalau dia sudah berjanji
dia enggan untuk mengingkari janji. Wa idza ishtaru lam yadhammu, kalau dia membeli enggak pernah mencaci apa yang dia beli. Sebaliknya kalau dia menjual, dia juga tidak memuji setingkat dewa terhadap barangnya. Ini kan biasanya gitu. Orang itu kalau jual itu biasanya wah, sing penting laku. Apapun usahanya. Inilah yang kemudian yang 3 tadi itu Ustaz, itu sangat berat sekali Ustaz ya. Ciri-ciri munafik itu. Betul. Makanya kata ulama, kenapa Rasulullah kemudian menjadikan pedagang itu kelak surganya tinggi bersama Nabi, bersama siddiqin dan syuhada. Karena memang repot orang berdagang itu untuk bisa menjujur itu sangat repot. Ya, apalagi zaman sekarang Ustaz, jujur Ustaz. Betul. Makanya, tapi ada hal yang menurut saya menarik. Ada orang sekarang ini mengatakan, Ustaz, sekarang ini cari yang halal repot. Iya, apalagi yang haram. Apa yang yang haram? Yang haram aja repot, apalagi yang halal gitu. Pertanyaan ini sebenarnya dijawab oleh Imam Ajlan. Beliau mengatakan, innama batnuka qadru shibrin. Perut kita itu kan cuma sejengkal. Artinya kalau kita hidup cuma untuk perut yang sejengkal, 1 piring itu cukup. Maka orang mengatakan mencari yang haram itu sulit, apalagi yang halal itu biasanya bukan untuk mencari perut, bukan untuk mencari isi perut, tapi untuk gaya hidup. Makanya sebenarnya kalau kita hanya untuk mencari isi perut, itu yang halal itu sangat mudah. Itu yang jalan ke surga. Bagaimana jalan ke neraka? Ini sebaliknya, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Turmudi nomor 1131. Rasulullah SAW mengatakan, innat tujar yuhsyaruna yaumal qiyamah fujjaron. Pedagang-pedagang itu kebanyakan besok akan dibangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan seperti orang-orang yang bejat. Kecuali illa manittaqa wa barra wa sadaqa, kecuali dia bertakwa, kecuali dia baik dan jujur. Artinya bisnis itu bukan hal yang harus kita hindari. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Itu ada aksaru Ustaz ya. Kebanyakan Ustaz ya. Makanya di Al-Qur'an itu kan Allah sering menyebut kata tijarah. Hal adullukum ala tijaratin. Innallaha ashtara minal mu'minin. Banyak sekali Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu kata-kata syira, kata-kata be, kata-kata tijarah. Artinya bukan hal yang tabu. Sesuatu yang memang kata Rasulullah atyabul kasab. Pendapatan paling baik adalah kasabut tujar. Pendapat yang diperoleh dari sistem dan pedagang. tadi dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya yang tujar atau pedagang itu yang di neraka itu aksaruhum. Karena cari yang jujur sebenarnya. Tapi insya Allah kalau kita hindari nanti diambil alih oleh orang-orang yang nggak baik juga. Itu Ustaz ya. Maka ekonomi itu justru kalau kita itu jujur, baik, maka itu akan diminati seorang Ustaz. Betul. Makanya Rasulullah pernah mengatakan. Nanti kita akan membahas tentang itu Ustaz, bagaimana kiat-kiat berdagang dengan jujur seperti pedagangnya para sahabat Ustaz ya. Kita kelas sebentar, setelah itu kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa, menarik sekali tentang tujar atau bisnis ini. Ya, bisnis yang jujur, yang baik masih banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan pembisnis yang jujur ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Basnas Jatim. Malam hari kita membahas tentang bisnismu jalan surga dan nerakamu bersama Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin, Magister Ekonomi Islam. Ya Ustaz, tadi kita membahas tentang bahwasanya bisnis ya. Bisnis itu memang kebanyakan pembisnis itu adalah apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu di neraka. Karena apa? Banyak pembisnis itu adalah pembisnis yang tidak jujur. Tapi banyak juga pembisnis itu juga jujur Ustaz ya. Betul. Coba dicontohkan Ustaz, pada masa Rasulullah SAW, apakah Rasulullah pun itu adalah pembisnis Ustaz? Terima kasih. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, kita coba akan lihat sejarah Rasulullah. Kapan sekarang waktu Maulid. Coba kita lihat. Rasulullah SAW itu usia 12 tahun sudah mulai bergelut dengan dunia bisnis. Beliau diajak oleh pamannya untuk berdagang sampai ke mancanegara. Berarti sudah berbicara ekspor impor. Itu usia 12 tahun. Padahal kita baru lulus SD. Rasulullah sudah bisa bicara itu. Itu padahal dikutip di sejarah Ustaz ya. Betul, di Maulid janji juga ya. Itu. Dan Rasulullah kemudian menggeluti bisnis itu sampai usia 37 tahun. Beliau kemudian menikah dengan Siti Khadijah usia 25 tahun dan menggeluti bisnis sampai 37 tahun. 37 tahun sampai 40 tahun beliau melakukan tahannus. Beliau menjadi Rasul usia 40 tahun, beliau wafat ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 62.
Artinya kalau kita hitung, Rasulullah itu menjadi seorang pebisnis, seorang entrepreneur itu 25 tahun. Sedangkan Rasulullah menjadi Rasul itu cuma 23 tahun. Artinya seharusnya banyak pelajaran bisnis, entrepreneurship, ekonomi yang bisa kita gali dari sosok Rasulullah. Karena beliau menggeluti 25 tahun. Ini yang agak lupa. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 3 pondasi yang kemudian oleh beliau lakukan. Yang pertama adalah beliau membangun masjid, mempersaudarakan, dan yang ketiga ini sering dilupakan. Rasulullah membangun pasar. Di Madinah itu sebelum Rasulullah hijrah ada namanya pasar Bani Qainuqa yang dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah berpikir tidak mungkin saya menerapkan syariah Islam di pasar yang dikuasai Yahudi. Maka Rasulullah SAW kemudian membuat pasar pas di depannya pasar Bani Qainuqa. Dan ini kemudian menjadi besar. Ini Rasulullah. Jadi juga Rasulullah membangun ekonomi juga. Betul. Ustaz, ya? Ini yang sering lupa. Ya, memang gini Ustaz ya. Tidak lepas ketika Rasulullah SAW itu mengembangkan agama Islam, agar agama Islam itu selalu berkembang terus. Dakwah itu kan perlu bensin Ustaz. Betul. Ya, juga di situ ekonomi Islam harus memang berkualitas. Kalau tidak berarti dakwahnya macet. Betul. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu setiap Allah menyebutkan kata jihad itu selalu dimulai bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu baru anfus. Karena nggak mungkin ada jihad tanpa awal. Tapi sering mari kita doakan. Kita doakan. Ya doa. Tapi hartanya juga harus keluar. Saya ingin kasih contoh ya. Ada 10 sahabat yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Yang dikenal sebagai al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat ini adalah 1 Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Dari ke-10 sahabat yang dijamin masuk surga ini ternyata hampir semuanya 90% itu pedagang. Yang tidak berdagang cuma Ali bin Abi Thalib. Saya kasih contoh satu saja. Saya nggak akan bicara tentang Utsman yang sudah terkenal. Saya tidak akan bicara tentang Abdurrahman bin Auf yang terkenal. Saya akan cerita satu. Talhah bin Ubaidillah. Ini jarang sekali. Ini jarang sekali. Talhah bin Ubaidillah ini, kalau Anda membaca kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi, diceritakan begini. Ini luar biasa. Talhah bin Ubaidillah, kata kitab Syiar A'lam An-Nubala, kata Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan kanat hullatu Talhah kulla yaumin alfawafin. Pendapatan Talhah itu setiap hari 1000 wafin. Berapa wafi itu? Wafi itu adalah 1 dirham 4 danik. 1 danik itu 1/6 dirham. Berarti 1 wafin itu adalah 1,67 dinar. Artinya apa? Ini yang perlu saya pahamkan. Pendapatan Talhah itu 1 hari adalah 1000 wafi. Itu setara dengan 1.670 dirham. Pada waktu itu kurs dirham itu setara dengan 10 dirham 1 dinar. Artinya pendapatan Talhah 1 hari 167 dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 1 gram emas itu harganya 500.000, berarti 1 dinar setara 2.125 juta. Berapa pendapatan Talhah per hari? Berarti pendapatan Talhah per hari adalah 1.000 wafi dikali dengan 2.125. Kalau saya ngitung, pendapatannya Talhah per hari, penghasilannya, itu 340 miliar per hari. Itu Talhah. Jadi kita salah kagum dengan Bill Gates. Kita salah kagum dengan Warren Buffett. Kita salah dengan mereka. Kita punya sosok, ini Talhah, belum bicara Utsman dan Abdurrahman. Talhah itu pendapatannya kalau saya kurskan ke rupiah itu sekitar 340 miliar itu per hari. Kalau per bulan berapa? Sekitar saya ngitung 10,2 triliun per bulan. 1 tahunnya 122,4 triliun. Ya Allah. Artinya kalau kita bagi, pendapatan Talhah itu per detik, Talhah itu bisa menghasilkan 15,7 juta. Padahal Bill Gates hanya 5,5 juta per detik. Jauh lebih
Berarti begini Ustaz ya, berarti pejuang-pejuang Islam itu pada saat itu menguasai ekonomi Ustaz ya. Betul, betul. Berarti sama juga seperti kita apa ya, kita komparasikan dengan dakwah ya. Betul. Dakwah apapun, dakwah agama apapun, pasti ekonomi itu juga merupakan Betul. Bi'ambalikum dulu iya, Mas itu, Eko. ya. Saya kasih contoh bagaimana Tolha berkontribusi. Ini menarik menurut saya. Tolha itu di sini dijelaskan anna Tolha bin Ubaidillah ba'a ardon lahu bisab'i mi'ati alfin. Tolha itu pernah menjual satu tanah itu senilai dengan 700.000. Kalau saya kurskan dengan dinar itu sekitar 70.000 dinar. Kalau satu dinar itu harganya 2.125.000, berarti nilai tanah yang dia jual itu 148 miliar. Anda tahu ketika Tolhah menjual tanah dapat uang 148 miliar, tidak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ini harus saya keluarkan. Maka besok pagi setelah subuh, pertama kali yang dia lakukan adalah uang 148 miliar, itu langsung dia bagikan ke fakir miskin. Ya Allah. Sekali sedekah 148 miliar. Ini banyak dientaskan berarti ya. Semuanya gitu. Ini yang menarik. Tolha itu beliau mengatakan begini. Ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan begini. Wa kana la yadu ahadan min bani Tamim ailan illa kafahu wa qadadainah. Setiap orang dari kalangan Bani Tamim kalau ada yang miskin selalu ditalangi, selalu dicukupi nafkahnya. Kalau yang punya hutang, hutangnya disaur. Insyaallah. Ada lagi yang menarik ini. Tolha pernah mengatakan begini. Walaqad qada an fulanin at-tamimi 30 alfan. Tolha itu satu orang, itu kadang-kadang nalangi hutangnya satu orang, membayarkan hutangnya satu orang, itu bisa 30.000 dirham. Itu miliatan itu. Satu orang ditalangi segitu. Itu Tolha. Iya, iya. Ya, Ustaz, berarti kalau kita cross check ke zaman Rasulullah SAW bahwasanya bisnis itu juga memberikan sebuah entry point, masukan terhadap dakwah ya. Sekarang kita itu akan terbuai dengan apa Ustaz ya? Terbuai dengan suatu pekerjaan yang enak tanpa ada keluar uang, sehingga kita itu kadang-kala jadi apa? Jadi PNS ya. Jadi karyawan, jadi TNI, Polri. Ya itu memang bagus, cuman harusnya bisnis itu harus digalakkan oleh umat Islam Ustaz ya gitu. Artinya semua lini harus ada. Umat Islam harus ada yang menguasai ekonomi. Saya mengatakan begini, dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Kita lihat bentar Ustaz ya. Ya nanti kita bahas di segmen ketiga. Dan di segmen ketiga nanti saya membuat pertanyaan dari pemirsa di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Swaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Basnas Jatim. Di segmen ketiga ini kami buka pertanyaan di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Silakan pemirsa untuk bergabung dengan kami membahas tentang bisnismu, jalan surga dan nerakamu. Ya, Ustadz, tadi di segmen kedua menarik sekali kita membahas tentang ekonomi sahabat Rasulullah SAW dan juga Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam pasti tidak lepas dari ekonomi juga yang maju itu. Tetapi kita sering dengarkan dengan bahwasanya nanti di surga itu yang lebih banyak adalah orang miskin. Yang masuk dulu itu orang miskin. Kadang-kala orang itu ketika membahas dengan ini itu enjoy dengan enjoy dengan keadaannya. Wis ngene ae gak apa-apa. Sing penting masuk surga. Nah itu bagaimana Ustaz? Ada 4 hadis sebenarnya yang sering salah dipahami. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya melihat di surga itu paling banyak penduduk surga itu orang fakir miskin. Bagaimana hadis ini? Saya akan bacakan sarah hadis ini yang ditulis oleh pensarah Sahih Bukhari yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan begini, "Innama ma'nahu annal fuqara fid dunya
aktsaru minal aghniya fa akhbara an dzalika kama taqul aktsaru ahli dunya al fuqara. Beliau mengatakan walaisal al faqru. Ada telepon dulu saja. Oh, okay. Kita layan dulu pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah terhubung. Ya, silakan dari Bapak dan dari mana? Dari Purworejo, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Mau bertanya Pak, Ya, bagaimana hukumnya kalau dagang pinjam uang bank yang bukan syariah? Oh gitu, ya. Ya, sudah kami tangkap ya, Pak Zaini di Purworejo. Ya. Ya, terima kasih Pak Zaini. Ya, ini juga menarik sekali ya Ustaz ya. Terkadang kita itu ingin bisnis tapi mulainya Ustaz bagaimana? Apakah ada bank konvensional, ada bank syariah? Ini bagaimana Ustaz? Oke, terima kasih. Memang kadang-kadang pebisnis itu ketika bisnisnya sudah mulai besar, sudah berpikir tambahan modal. Lah kadang-kadang kalau sudah berpikir tambahan modal, biasanya berpikirnya hutang. Lah biasanya hutangnya rujukannya adalah bank konvensional. Ini dulu pernah kita bahas, bahwasanya bank konvensional itu adalah bank ribawi. Ulama baik Indonesia ataupun Timur Tengah itu sudah menyatakan, lembaga-lembaga resmi, beberapa lembaga resmi itu sudah menyatakan bahwasanya anna fawaidal bunuk hiya ribal muharram. Bunga bank itu ya riba. Fatwa DSN di MUI juga sudah jelas, beberapa fatwa di lembaga tertinggi beberapa negara muslim juga sangat jelas bahwasanya bunga bank itu adalah riba. Artinya ini salah satu etika bisnis. Jadi kalau bisnis kita ingin menuju surga, maka salah satunya adalah kita harus menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pinjam. Allah tidak melarang orang pinjam, tapi pinjamnya harus tepat. Kalau Anda pebisnis ingin pinjam, sekarang sudah ada bank syariah, ada BMT, ya itu aja kita optimalkan. Kenapa kita harus memilih yang bank konvensional? Gitu loh. Begitu. Apakah dulu juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika berbisnis juga apakah menghindari riba juga? Pasti. Sahabat Rasulullah paling anti sama riba karena dosa riba itu dosa yang paling ngeri. Satu-satunya dosa dalam Al-Quran yang ancamannya adalah perang dengan Allah dan Rasulnya itu hanya riba. Jadi satu-satunya dosa yang di dalam Al-Quran itu Allah langsung mengatakan perang fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli itu ya riba. Oh gitu. Saking beratnya dosa riba. Jadi sahabat dulu ya meskipun ada sahabat itu yang hutang. Contoh, ada sahabat itu Zubair bin Awam, itu beliau kalau dititipi orang, itu beliau nggak mau. Beliau mengatakan kalau saya dititipi nggak mau. Tapi kalau ini dijadikan hutang yang kemudian akan saya bayar, maka saya mau. Tapi nggak ada sistem riba. Kalau dia nitipkan 1 dinar, ya akan dikembalikan 1 dinar. Gitu. Karena prinsip dari riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya ada tambahan itu ya riba. Begitu Ustaz. Ya, kita kembali ke topik tadi. Hadis yang menjelaskan bahwasanya penduduk surga yang paling banyak adalah fakir miskin, kata Ibnu Hajar artinya adalah annal fuqara fid dunya aktsar minal aghniya. Hadis itu menunjukkan di dunia itu yang paling banyak memang orang fakir dibandingkan orang kaya. Maka karena yang di dunia yang banyak orang fakir, pasti yang masuk lebih banyak orang fakir. Gambarannya begini. Ada sekolah kelas 6. Ada 100 siswa. Yang kaya 5. Yang miskin 95. Kemudian yang kaya 5 lulus semua. Yang miskin yang lulus 80. Pertanyaan saya simpel. Nanti kalau ditanya, yang lulus itu banyakan yang mana? Jawabannya banyakan yang miskin. Karena yang miskin memang 95. Jadi meskipun yang nggak lulus itu ada 15, tetap lebih banyak. Maka kata Ibnu Hajar, hadis itu bukan berarti kefakiran itu menjadikan orang masuk surga. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, walaisal faqru
adkhalahumul jannah. Bukan kefakiran yang menjadikan orang masuk surga, tapi itu adalah kabar dari Rasulullah, karena di dunia itu yang banyak orang fakir, maka besok di surga yang banyak juga orang fakir. Jadi bukan berarti fakir itu yang menjadikan orang masuk surga. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan apakah ketika kita yang menjadi orang kaya, hisabnya itu lebih lama, Ustaz? Nah, ini akan saya jawabkan. Ada lagi hadis yang nomor 2. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4122. Hadisnya berbunyi begini. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qablal aghniya binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Orang-orang fakir itu akan masuk surga sebelum orang kaya, selisihnya 500 tahun. Hadis ini yang sering kemudian dijadikan orang takut untuk kaya. Bagaimana hadis ini? Ya, kita rehat sebentar saja. Bagaimana di sini kita rehat sebentar, nanti kita teruskan di segmen keempat. Dan di segmen keempat nanti saya masih memberikan kesempatan pertanyaan dari pemirsa di 0315660109. Kita kembali setelah bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Ya Ustaz, selain itu kan Ustaz, tentang tadi kita seringkali itu diberi semangat atau terinspirasi dengan sahabat Rasulullah yang kaya, tapi kita seringkali didengarkan dengan hadis yang orang miskin masuk surga. Bagaimana Ustaz? Tadi saya jelaskan ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang fakir itu akan masuk surga terlebih dahulu selisihnya 500 tahun. Bagaimana menurut ulama hadis ini? Saya ambilkan dalam kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan begini, walaisa fi tafdilul faqr. Hadis ini tidak menunjukkan orang fakir itu lebih utama. Kenapa? Karena beliau li'anna taqdima dukhulil jannah la tastahiqu bihil fadilah. Belum tentu orang yang masuk surga duluan itu lebih utama. Saya kasih contoh. Ini beliau mencontohkan begini. Umatnya Rasulullah dengan Rasulullah yang masuk surga siapa dulu? Umatnya dulu. Karena Rasulullah itu nunggu umat yang butuh dikasih syafaat. Gitu. Orang alim dengan orang biasa, itu siapa yang perlu dikasih yang masuk surga dulu? Ya orang biasa. Begitu. Ada telepon dulu saja. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Dosa dari Jember. Dari Jember ya. Ya, silakan Pak, singkat saja. Iya. Menarik kalau ini ditunggu-tunggu. Jadi mungkin ini diperbanyak tanya. Ustaz, tadi saya tertarik pada sejarah sekedar orang-orang bisnis ke usia di saya yang mayoritas kaya-kaya itu seperti itulah tadi. Biar orang miskin tidak ada di dunia kalau seperti itu. Orang miskin sangat tinggi. Nah ini bagaimana caranya kiat lakukan? Tiru sahabat Nabi tadi. Iya, agak terputus ya. Iya. Bisa menangkap tadi? Agak terputus. Ustaz? Kiat. Gimana kiat-kiat? Ya. Suaranya terputus. Bisa ditangkap. Ya jadi saya. Langsung pertanyaannya aja, Pak Abdullah. Langsung pertanyaannya, langsung. Iya, bagaimana menjadikan pebisnis orang kaya seperti Tolha yang diceritakan Ustaz tadi. Oh gitu, ya. Yang sangat peduli terhadap. Ya, Pak Abdullah ya. Ya, memang itu yang akan kita bahas Ustaz ya. Ya. Bagaimana Ustaz, pebisnis seperti sahabat Tolha dan juga bagaimana kita bisnis itu sebagai jalan ke surga, bukan jalan ke neraka Ustaz. Begini, saya kasih analogi saja. Kita itu ibadah itu berapa jam? Kalau sholat kita itu cuma 5 menit, berarti satu hari kita sholat itu cuma 1 jam. Sisanya itu lebih banyak untuk mencari dunia. Kerja itu kadang-kadang minimal 8 jam. Belum kalau di rumah HP masih pekerjaan yang dipakai. Pertanyaan saya simpel. Kadang-kadang yang untuk 1 jam kita sering mengaji. Kenapa yang untuk 8 jam ini kita nggak pernah mengaji? Artinya begini. Kenapa sahabat itu menjadi pebisnis sukses, tapi juga menjadi jalan dia menjadi surga? Karena dia selain jadi pebisnis, dia juga punya ilmunya. Dia selalu datang ke Rasulullah, dia selalu bertanya ke Rasulullah, ini benar atau tidak? Ini yang sekarang ini sangat jarang dilakukan. Sangat jarang sekali orang mengkaji ekonomi Islam. Sangat jarang sekali orang mempelajari fikih muamalah.
Padahal waktu kita untuk muamalah, waktu kita untuk bekerja itu 8 jam lebih. Tapi ilmunya kosong. Ya berarti jelas Ustaz ya, kalau kita ingin bisnis kita itu menuju jalan surga Allah seperti sahabat-sahabat Rasulullah, seperti sahabat Tolha, berarti ekonomi Islamnya harus tahu gitu. Dia harus tahu ilmunya. Karena orang kalau tidak punya ilmu itu sama dengan orang mau jalan itu nggak punya mata, dia nggak bisa lihat saya mau kemana. Tapi kalau orang bisa punya ilmunya, saya bisnis dengan ilmu, saya akan bisa lihat surga itu di sana, maka saya akan meniti jalan menuju itu. Ya Ustaz, ngapunten kita sudah terbatasi dengan waktu Ustaz ya. Di Hujah Aswaja ini sangat terbatas sekali. Nanti kita akan bahas tentang kiat-kiat bisnis Ustaz ya. Betul. Ya, saya titip Ustaz kiat-kiat bisnis, bagaimana bisnis menuju jalan surga Allah dan kiat-kiatnya bagaimana, caranya gimana. Ya Ustaz, silakan ditutup dengan kesimpulan. Oke. Terima kasih. Saya ingin menutup kesimpulan ini dengan satu hadis yang sering salah difahami. Yang sering hadis ini dikatakan, ada hadis yang mengatakan surga itu adalah, dunia itu adalah surganya orang kafir dan nerakanya orang miskin. Nerakanya orang mukmin. Hadis ini salah difahami karena banyak orang yang kemudian merasa, saya di dunia ini nggak perlu menjadi pebisnis yang kemudian sukses. Kenapa? Dunia ini adalah neraka bagi saya. Saya kasih satu bocoran, yaitu kisahnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang ulama ahli hadis, seorang petugas luar biasa, seorang qadhi luar biasa, dan beliau kaya raya. Beliau suatu ketika jalan di pasar dengan menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan kendaraan yang sangat bagus. Kemudian di tengah pasar, kemudian di stop oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, saya protes ke Anda. Kenapa? Anda ini katanya ahli hadis. Anda ini katanya ulama, tapi kenapa pakaian Anda itu megah, posisi Anda luar biasa, kendaraan Anda bagus, katanya dunia itu adalah surganya orang kafir. Padahal saya yang kafir itu menderita. Apa jawaban Ibnu Hajar al-Asqalani? Beliau menjawab seperti ini. Beliau mengatakan, sekaya-kayanya orang mukmin kalau di dunia itu bagaikan adalah neraka. Kenapa? Dia nggak bisa bebas. Tetapi sengsaranya orang kafir ketika dia di dunia itu surga dibandingkan neraka yang akan dia terima. Artinya jangan sampai umat Islam itu alergi dengan bisnis, karena para sahabat dan Rasulullah adalah seorang pebisnis. Ini yang mungkin. Ya, pemirsa, mudah-mudahan dengan hadirnya Hujah Aswaja dengan tema bisnis menuju jalan surgamu ini adalah merupakan sebuah penyemangat kita untuk berbisnis, dan mudah-mudahan ekonomi Islam selalu hadir di setiap kehidupan kita sehingga rezeki kita menjadi rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan pemirsa dengan kami di Hujah Aswaja malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.